Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar yang budiman. Sebelum melanjutkan video, pastikan dulu jaringan internetnya tetap stabil. Dianjurkan untuk menggunakan headset atau headphone. Dan untuk sementara memisahkan diri dari keramaian agar materi yang disampaikan dapat tersampaikan secara kondusif. Selamat berjumpa kembali di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas mengenai status kewarganegaraan, penduduk Indonesia, dan asas kewarganegaraan. Mengapa kita harus mempelajari ini? Karena supaya kita bisa meningkatkan semangat wawasan kebangsaan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum itu, apakah masih ingat dengan materi lalu tentang wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara. Indonesia mempunyai sebanyak 17.506 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pulau besar dan pulau kecil. Apa saja pulau terbesar di Indonesia? Yaitu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Laut sebagai penghubung antar pulau. Berdasarkan hasil deklarasi Juanda, lebar laut 12 mil dan kedalaman laut sedalam 200 meter. Juga udara, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikuti sistem cerobong. Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedaulatan penuh terhadap udara yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa syarat berdirinya suatu negara itu karena adanya satu, wilayah yang tetap, dua, penduduk yang permanen, tiga, pemerintahan yang berdaulat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, selain kita mengetahui wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita juga harus mengetahui apa itu artinya status kewarganegaraan, kondisi penduduk Indonesia, dan asas kewarganegaraan. Apakah Anda tahu perbedaan pengertian antara warga negara, penduduk, dan rakyat? Warga negara adalah seseorang yang termasuk ke dalam anggota suatu negara, sedangkan yang bukan negara adalah yang berasal dari warga negara asing yang tidak termasuk ke dalam golongan warga negara tertentu. Nah, perlu kita ketahui terkait hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah di sini siapa yang paling wajib untuk upaya membela negara? Nah, upaya membela negara ya tentu saja warga negara Indonesia. Nah, warga Indonesia tentunya wajib untuk mengikuti bela negara. Sedangkan warga negara asing itu tidak diwajibkan untuk membela negara. Namun, warga negara Indonesia mempunyai hak untuk dilindungi secara penuh oleh negara Indonesia. Akan tetapi, warga negara asing tidak memiliki hak untuk dilindungi oleh negara Indonesia. Namun, di sini, apakah warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia seutuhnya? Jawabannya tentu bisa, dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan atau yang disebut dengan naturalisasi. Naturalisasi dibagi menjadi dua, ada naturalisasi biasa
ada naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa. Nah, misalnya warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia seutuhnya. Ia harus memenuhi syarat. Di antaranya, yang pertama, harus berusia 18 tahun atau minimal sudah menikah. Bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun. Kemudian mampu berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, mengakui adanya dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak pernah dijatuhi hukum pidana, kemudian tidak berkeluarga negaraan ganda dan mempunyai penghasilan tetap atau harus mempunyai pekerjaan tetap. Nah, itu tadi mengenai syarat naturalisasi biasa. Kemudian yang dimaksud dengan naturalisasi istimewa. Nah, kalau naturalisasi istimewa ini diberikan khusus oleh pemerintahan Indonesia kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenai rakyat, apakah arti daripada rakyat itu? Rakyat adalah penghuni negara yang mempunyai peran penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Rakyat bisa disebut warga negara sekaligus penduduk. Nah, berbicara tentang penduduk, apa artinya penduduk? Penduduk adalah yang menetap di suatu negara. Kemudian yang bukan penduduk. Nah, kalau yang bukan penduduk itu seseorang yang berada di suatu negara tetapi ia tidak menetap. Nah, Indonesia mempunyai berbagai suku, ras, agama, kepercayaan, dan bahasa. Berdasarkan hasil sensus penduduk semester 1 per 30 Juni 2020 lalu, bahwa penduduk Indonesia mencapai sebesar 268.583.16 jiwa. Dan ada penduduk paling terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan jumlah penduduk mencapai 46.092.205 jiwa. Kemudian penduduk paling sedikit ada di Kalimantan Utara dengan jumlah 696 jiwa. Nah, itu tadi mengenai pengertian daripada warga negara, penduduk, kondisi penduduk di Indonesia, dan asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara tertentu. Asas kewarganegaraan ini yang diakui oleh dunia ada 2 asas. Yang pertama ada asas ius sanguinis. Ius sanguinis. Nah, asas ius sanguinis ini adalah asas kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Saya gambarkan sebagai darah di sini. Misalnya, anak saya lahir di negara Anda. Nah, bagaimana status kewarganegaraan anak saya? Anak saya tersebut masuk ke dalam warga negara saya karena saya adalah keturunan dari negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Lalu negara apa saja yang menganut asas ius sanguinis ini? Yang pertama ada Inggris, kedua ada Belanda,
ketiga termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Nah, ini mengenai asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Yang kedua adalah asas ius soli. Nah, asas ius soli ini adalah asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Saya lambangkan di sini sebagai rumah, ya, tempat tinggal atau tempat lahir. Misalnya, anak Anda lahir di negara saya. Nah, anak Anda tersebut akan diakui sebagai warga negara karena asas ius soli ini berdasarkan atas tempat kelahiran anak tersebut. Nah, terus negara mana saja yang menganut asas ius soli? Yang menganut asas ius soli adalah negara Amerika, kedua Argentina, dan yang ketiga negara Brazil. Amerika, Argentina, dan negara Brazil. Berdasarkan asas ius sanguinis dan asas ius soli dapat menimbulkan 3 status kewarganegaraan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan apartheid. Apa apartheid ini? Apartheid ini adalah di mana seseorang itu tidak sama sekali mempunyai status kewarganegaraan. Saya lambangkan sebagai X di sini. Kemudian yang kedua ada yang namanya bipartid. Nah, bipartid ini terjadi pada seseorang yang memiliki status kewarganegaraan sekaligus 2 atau ganda. Disebut ganda. Yang ketiga ada multipartid. Di mana seseorang itu mempunyai lebih dari 2 status kewarganegaraan. Saya samakan. Nah, agar lebih jelasnya, bisa saya jelaskan satu persatu mengenai apartheid, bipartid, dan multipartid. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah mengenai apartheid. Misalnya, ada seorang anak bernama Leo. Nah, Leo ini telah lahir di negara Inggris yang menganut asas ius sanguinis berdasarkan garis keturunan. Kemudian si Leo ini merupakan anak dari si Pretty dan Bram. Pretty dan Bram ini keturunan dari negara Argentina. Nah, jadi sebenarnya Leo ini masuk tidak ke status kewarganegaraan Inggris atau masuk tidak ke status kewarganegaraan Argentina. Karena Leo lahir di negara Inggris yang menganut asas ius sanguinis, otomatis Leo ini tidak dianggap oleh Inggris sebagai warga negaranya. Jadi Inggris menolak Leo ini sebagai warga negaranya. Kemudian, apakah Leo juga dianggap oleh negara Argentina sebagai warga negara? Jawabannya tidak dianggap karena Argentina menganut asas ius sanguinis. Menganut asas ius sanguinis yang menganut asas ius soli. Menganut asas ius soli karena Leo ini tidak lahir di Argentina, melainkan lahir di Inggris. Nah,
Jadi Leo ini tidak termasuk ke dalam warga negara Inggris maupun warga negara Argentina. Itu yang pertama mengenai apartheid. Yang kedua, ada ius soli. Bukan ius soli, tapi biparted. Nah, biparted ini seperti yang telah saya jelaskan tadi adalah seseorang kemungkinan mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus atau ganda. Nah, kita ambil contoh lagi sebagai tadi si Leo ya. Si Leo ini lahir di negara Brazil dengan menganut asas ius soli. Kemudian, nah Leo ini masih keturunan Pretty dan Bram. Yang menganut yang merupakan warga negara menganut asas ius sanguinis Belanda. Nah, jadi si Leo ini apakah diakui sebagai warga negara Brazil? Jelas, Leo diakui oleh warga negara Brazil karena Leo ini lahirnya di Brazil yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahirannya. Dan apakah si Leo ini merupakan warga negara Belanda? Ya, Leo ini merupakan warga negara Belanda, diakui oleh negara Belanda sebagai warga negaranya karena Leo ini merupakan keturunan dari Pretty dan Bram yang merupakan keturunan dari negara Belanda. Jadi jelas ya, kalau Leo ini diakui oleh Brazil juga diakui oleh Belanda sebagai warga negara. Yang ketiga ada multi-patent. Multi-patent, lebih dari dua negara, mempunyai status kewarganegaraan lebih dari dua negara. Nah, kita misalkan saja tadi Pretty lagi ya, supaya tidak pusing. Pretty lagi. Nah, Pretty ini berasal dari negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Pretty ini warga negara Indonesia, kemudian menikah dengan Bram tadi ya, yang berasal dari warga negara Inggris yang menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Kemudian Pretty dan Bram ini pergi untuk liburan ke negara Amerika. Nah, lalu kemudian si Pretty ini hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Valisa. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Valisa ini termasuk ke dalam warga negara yang mana saja? Berhubung Valisa lahir di negara Amerika yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahirannya, maka Valisa itu sudah otomatis dianggap warga negara oleh Amerika. Kemudian karena Valisa merupakan keturunan dari Pretty merupakan keturunan dari warga negara Indonesia, maka Valisa dianggap juga oleh negara Indonesia sebagai warga negaranya. Nah, kemudian dari ayahnya si Bram ini merupakan kewarganegaraan Inggris. Nah, negara Inggris ini menganut ius sanguinis berdasarkan atas keturunan.
maka valisa ini dianggap juga oleh negara Inggris. Jadi anak ini yang bernama Valisa ini sudah otomatis diakui oleh 3 negara sebagai warga negara. Nah, ini kan Valisa ini kan masih baru lahir. Nah, nanti kalau misalnya Valisa ini sudah beranjak dewasa, sudah mencapai usianya 17 tahun, maka Valisa ini boleh memilih antara ketiganya itu, satu untuk ditetapkan sebagai warga negara yang mana. Nah, itu tadi mengenai asas kewarganegaraannya yang perlu digarisbawahi di sini. Kita harus mengerti pengertian daripada ius sanguinis dan ius soli. Kalau ius sanguinis itu asas kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Kalau misalnya ius soli itu asas kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana ia lahir. Ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Ada tugas di Google Form ya. Nah, untuk linknya ada di deskripsi video. Untuk pengumpulan tugasnya diberi waktu sampai Kamis besok. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.